diciptakan Tuhan itu baik adanya, dan itu bisa untuk gini-gini dulu bentar. Dengar penjelasan saya dulu. So tahu memang. Saya bertanya, yang ngajarin kalian makan babi siapa? Gak ada yang ngajarin kita makan babi. Nah, ini kata dia lakukan Anda makan babi kan? Ya, Yesus tidak mengajar kita untuk. Kalau Anda mengaku pengikutnya, lantas Anda makan babi, berarti pengikut makhluk yang keluar dari kubur ini, bukan pengikut Yesus. Gini bang, jangan pelintir soal kata Yesus itu menyebut. Lah kenapa selalu bilang saya pelintir? Saya kan baca dalil abangku. Dia mengatakan, dan ajarlah padamu, termasuk makan babi. Betul? Gini, saya tunjukkan ya ayatnya ya. Alamak. Bentar. Ya, silakan. Bentar. Kan Yesus yang asli, anak Maria. Itu penjelasan saya, kenapa sampai kita orang Kristen itu makan babi. Siapa yang perintahkan? Kan ada tadi Matius 28 ini. Ajarlah mereka. Ada ayat firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru di Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Paulus juga jadi tua nih. Jangan gitu lah bang. Tetapi kalau dia sudah tercantum dalam kitab, anggapnya suci. Ucapan Paulus kok dia bilang firman Tuhan? Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Ini kitab kita, orang percaya kita, orang percaya kita yang kita pegang. Ini yang jadi dasar kita. Iya, terus itu kan ucapan Paulus, Anda katakan firman Tuhan. Paulus sudah Tuhan. Ini bang, gini ya. Ini kita sebagai orang percaya yang berdasarkan kitab kita yang Alkitab ini. Sudah betul itu, Abang. Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Jangan kemana-mana dulu. Saya mau baca ayat firman ini untuk semua orang dengar ya. Bentar. Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Tidak ada yang mengajarkan kita soal makan babi. Lalu siapa yang mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kupan babi ini siapa? Kalau gini bang, sesuai dengan perintah itu lebih penekanannya kepada hukum Taurat. Kalau begitu, saya mau tanya dulu. Kalau begitu berarti tidak boleh makan babi. Kalau Taurat, apa yang mengajarkan Anda memilah hukum Taurat? 10. Siapa itu? Jangan itu dulu. Gini bang. Kalau ditanya jangan, kalau bertanya boleh. Jangan dulu. Coba abang dijawab dulu. Dengar saya, Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi, maka dia akan menempati neraka. Ayo. Matius berapa? 5 nomor 19. Bentar. Matius. Bentar ya. Matius 5 nomor 19. Itu ajaran Yesus yang asli. Nah, kalian makan babi karena perintah yang keluar dari kubur ini. Ada yang memerintahkan jangan makan babi, ada juga yang memerintahkan. Matius 5 ayat 19 ya. Ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Adakah di situ larangan makan babi? Imamat 11 itu Taurat atau bukan? Enggak, saya mau tanya dulu. Hukum Taurat ada enggak larangan untuk makan babi? Imamat 11 nomor 7. Bentar bang, Anda tahu enggak isi hukum Taurat? Termasuk imamat. Jawab dulu. Coba Anda sebutkan 10 perintah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan 10? 10 siapa? Dalam kitab suci. Anda berdebat sama saya bang. Jangan sombong kalau cuman modal imani saja doktrin. Saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuman 10? Iya, dalam kitab suci Taurat itu cuman 10. Di dalam kitab Perjanjian. Siapa yang mengajarin Anda Taurat itu cuman 10? Itu berbicara jangan makan babi. Jadi imamat 11 itu kitab suci. Saya ulang lagi, sekali lagi, saya cuman 10. Ya jelas dalam kitab suci kami 10. Anda itu cuma bisa ngeledeki dengan suara Anda. Saya bertanya, siapa yang memasukkan ajaran sesat masuk ke dalam kitabnya Yahudi sehingga membatasi 10? Saya tahu 10 Taurat. Coba Anda sebutkan. Siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Siapa? Iya bang, sekarang saya mau tahu. Abang kan bilang 10 hukum.
Taurat itu nggak benar. Ada lebih dari Taurat. Mana ada saya mengatakan itu. Barang siapa yang membatalkan, meniadakan Siapa? kecil apapun, sekecil itu segala sesuatu yang Musa ajarkan kepada kau. 22 nomor 5, semua yang diperintahkan Elohim itu adalah hukum Torah. Apa? Macet. Apa pula? Jangan Anda pelintir kemana-mana. Jelas Saya tidak mau melintir, Tuyul. Yesus yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia menempati tempat terhina, paling hina di kerajaan langit alias neraka. Oke, sudahlah. Sekarang saya mau tanya dulu. Sekarang tadi saya dengar-dengar abang bicara soal kenapa hari Minggu umat Kristen beribadah. Ya, termasuk itu tadi kan perintah hukum Torah itu kan Sabat. Kenapa berubah jadi Minggu? Siapa yang mengajarkan Anda ibadah Minggu? Saya nggak gereja dan Ya kan Kristen mengajarkan ibadah Minggu. Gereja Kristen menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Yesus tidak ajarkan itu. Ada makhluk yang memerintahkan, perintahkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa dia ini yang keluar dari kubur ini? Siapa? Itulah yang mengajarkan. Bang. Yesus. Sekarang saya mau tanya. Sekarang Bukan Yesus. Sekarang gini, saya mau tanya. Apa hubungannya? Agama Islam ada diajarkan oleh Nabi Muhammad. Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen di mana? Ya dari Di mana Yesus mengajarkan menjadi Kristen? Makan Yesus babi, pernah ada di Bangka. tidak bersunat di gereja. Siapa yang mengatakan? Bagaimana? Yesaya 52 nomor orang Yahudi. Gak boleh. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke sinagoge. Gak boleh, haram. Makanya kalian dengan orang Yahudi itu beda tempat ibadah. Karena di tempat kalian menyembah berhala, di tempat Yahudi menyembah pencipta dan bumi. Lalu siapa Yesus yang Anda sembah ini? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu berhala. Ya ampun. Gini bang, gini. Ya, oke. Loh. Sekarang Yesus mengajarkan menyembah siapa? Tunggu. Gini. Yesus mengajarkan menyembah siapa? Tarik kesimpulannya gini. Saya tarik kesimpulan. Yesus mengajarkan menyembah siapa? Bentar dulu. Saya tarik kesimpulannya gini. Kalau saya debat di forum yang dibuka oleh abang, pada akhirnya juga kita nggak akan temu titik terangnya. Ya karena Anda asumsi. Abang nggak akan pernah menerima apapun yang saya sampaikan gitu. Kalau batil tidak kuterima, Bang. Maaf. Batil saya tidak terima. Kebohongan, tipu-tipu, doktrin, dogma tanpa dasar saya tidak terima. Saya nggak terima. Oke, betul. Baik. Apakah saya dan abang bisa nguji? Maksudnya? Bisa nguji kekuatan doa masing-masing antara abang dan saya? Palsu melakukan banyak mukjizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Catat itu. Catat itu. Yesus mengusir Kristen. Di Matius 7 Yesus mengusir Kristen. Kan bahwa Yesus yang kita sembah itu ngasal-ngasalan itu. Bukan ngasal-ngasalan, yang kalian sembah itu bukan Yesus. Iya kan itu kan nggak itu ngasal-ngasalan, berhala segala macam tadi Anda sampaikan. Yang Anda sembah bukan Yesus. Makanya saya mau bilang, oke lah kalau Anda bilang saya bukan sembah Yesus, iya. Kita ujilah. Seperti apa yang Amba bilang itu berhala, itu bukan Yesus. Ketika saya doakan, lebih besar kuasanya yang mana? Itu. Saudara, Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, bukankah ketika kami di bumi bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Jadi penyesat itu bisa bermukjizat. Oh, gitu. Penyesat itu bisa mengusir setan. Tidak. Baca Matius 7, 22, 23. Matius 24, nomor 24 Anda baca. Tidak seperti itu. Dan Anda baca Lukas 4 atau Matius 4, nomor 6, nomor 7. Iblis mengatakan apa? Segala kalian bangga bisa bermukjizat. Iblis menjanjikan.
kita melakukan kuasa, melakukan mujizat itu dengan nama Yesus, bukan dengan nama siapa, bukan dengan nama setan, bukan dengan nama. Bukankah, coba Anda baca Matius 7, 22, 23. Bisa Anda baca? Bang, gini lah. Bisa Anda baca Matius? Inilah, Coba Anda baca Matius 7, 22, 23. Berani Anda baca? pakai nama setan, otomatis Anda berani baca? Berani baca Matius 7, 22, 23? nggak usah pakai. Penyesat itu bermujizat. Ya, saya bukan orang yang sesat. Baca Matius 7, 22. Saya tidak menyembah berhala. Saya Kalau Anda tidak menyembah berhala, kenapa Anda menyembah yang bernama Yesus? Yesus Tuhan yang juru selamat. Pertanyaannya, Yesus memerintahkan menyembah siapa? Saya mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Saya tidak tanya Anda yang lagi sesat, yang saya tanya Yesus mengajarkan menyembah siapa? Menyembah Allah Bapa di sorga. Terus kenapa Anda menyembah yang namanya Yesus? Gini Bang, dalam prinsip ini Allah di sorga mengajarkan anaknya yang tunggal, yaitu Untuk disembah? Yesus. Untuk disembah? Yesus itu adalah perantaraan Bapa. Iya, kenapa Anda menyembah kurir? Kurir di gimana? Yesus kan cuma perantara. Gini Bang, kalau itu atas izin Bapa. Ya, semua yang lahir di bumi ini atas izin Bapa. Tapi kelahiran Yesus bukan. Iya, rupanya karena dia sudah dinubuatkan gitu. Iya. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan dia rupanya. Bisa membangkitkan orang yang hidup. Yesus, Yesus oke. menggunakan kuasa yang Oke. turunkan. Iya, itu Yesus kan? Ya. Nah, Dari semua hal yang Yesus menyembah Yesus siapa? tidak ada yang mengajarkan saya untuk Tidak ada. Lalu yang keluar dari kubur Matius 8:20 itu siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Siapa itu? keluar. Nah, di mana Yesus memerintahkan menyembahnya? Padahal Anda mengatakan tidak pernah. Yesus, gini Bang, Yesus adalah Raja, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Ya, itu silakan dengan iman Anda silakan. Yang saya pertanyakan Matius 28:20 ini siapa? Keluar dari kubur itu. Ya kita pribadi. Berarti ada yang membisikkan hati Anda kan? Iya, benar. Nah, siapa itu yang membisikkan hati Anda untuk menyembah Yesus? Siapa? Roh Kudus yang menuntun saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang Anda katakan Roh Kudus itulah yang membimbing Anda menyembah Yesus, betul? Sekarang Yesus menyuruh menyembah siapa? Gini Bang, abang udah aja. Roh yang ada di dalam diri Anda bertentangan ajarannya dengan Yesus. Dalam Kristen dikenal. Maka pertanyaannya, roh yang Anda sebut kudus ini siapa? Kenapa ajarannya bertentangan dengan Yesus? Berarti dia roh kudus, putra, anak, tante, opung, nggak ada urusan. Luar biasa. Roh yang ada di dalam tubuh Anda yang mengajarkan Anda menyembah Yesus, roh itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Gini Bang, Gini lagi. Gini lagi. Ya abang tiap hari live. Curhat, ujung-ujungnya curhat lagi. Kita masing-masing ngurusin agama sendiri. Setelah berdebat panjang dan dia tidak bisa menang, akhirnya curhat. Kayak abang, gitu. Akhirnya dia jangan berdebat. Setelah kalah jangan berdebat. Saya nggak kalah loh, saya nggak lari. Mengajarkan menyembah Yesus yang keluar dari kubur, betul? Bang, gini loh Bang. Kami orang Gini Kristen, satu lagi. hal yang perlu Anda dengar. Apa? Kami percaya Yesus. Menyembah Yesus katanya atas perintah roh yang ada dalam diri Anda. Sedangkan Yesus memerintahkan bukan menyembah dirinya, menyembah Bapa yang ada di surga, yang ada di langit. Allah tetap nomor satu. Anda tidak mengenyampingkan, tapi Anda menduakan. Anda menyembah Yesus, menyembah Bapa juga, betul? Kami tidak menduakan Allah Bapa di sorga. Karena Allah Kalau Bapa tidak di sorga menduakan, kalau tidak menduakan, menurunkan Yesus Kristus ke dunia. Berarti sudah ada satu apa? Udah lama dalam sama. Satu apa? Ya, itu Yesus adalah anak Allah. Gelagapan. Abangku, tentunya Tuhan yang ada di langit.
bukan mengajarkan menyembah Bang, diri. ginilah Bang, sampai dimanapun Abang nggak akan bakalan terima apa yang saya sampaikan. Gitu. Karena bertentangan dan Anda sebenarnya mengikuti Inilah ajaran Bang, bahwa kita nggak pernah orang yang lagi tersesat itu, Bang, tidak Bang. nggak pernah. Sekarang untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus, percaya dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus, Inilah tanda-tanda orang sesat. Saya tanya, utusan Tuhan. saya mau menjawab apa yang Amba sampaikan. Anaknya yang tunggal ke dunia ini Ih, untuk kan menjadi Tuhan aneh. dan Juru Selamat. Kan aneh. Pertanyaan saya apa? Dijawab apa? Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dipercaya, diyakini, diimani sebagai Tuhan dan Juru atau Selamat. Padahal ucapan Yesus jelas, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ayo. Abang mengerti nggak kata utus? Yang dimaksudkan dengan utus? Apa itu? Apa? Kembali lagi. iyalah. Kupikir mau Bapak yang di langit yang kalian sebut Tuhan itu mengutus Yesus. Siapa yang percaya Yesus sebagai utusan menurut Yesus, maka dia akan memperoleh. Kan berarti Anda tidak percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Berarti abang yang tadi yang saya jelaskan abang nggak connect berarti. Saya kan bilang, Allah Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal ke dunia. Allahu Akbar. Masya Allah. Untuk menjadi Tuhan katanya. Ya iya Allahu dong, Akbar. Bang. Yesus sendiri mengatakan kita Allah gantian dulu, Bang. Yesus utusan Tuhan. Mana yang betul? Sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami. Di mana dalilnya Yesus berkata begitu? Dalil soal apa Bang? Soalan generasi. Yesus di dalam 2 mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa sebagai apa? Utusan Bapa. Ya, kata itu sebenarnya lebih kepada apa? Utusan itu maksudnya rasul, nabi. Sekarang saya tanya dulu, nubuatan Tuhan atau bukan? Nubuatan Tuhan atau bukan? Di mana dinubuatkan dia lahir? Sekarang ya, coba jawab dulu, saya tanya abang. Ya, di mana Yesus dinubuatkan lahir? Di mana? Enggak, tunggu saya tanya dulu. Cukup jawab, nggak usah tanya di mana. Iya, kalau tidak ada dalilnya terus apa yang Anda tanyakan? Kamu berdasarkan pendapat Anda, pikiran Anda, kira-kira Nubuatannya di mana? loh. Ini saya tanya dulu, tinggal dijawab Iya, dulu. bagaimana saya mau mengatakan itu nubuatan Tuhan kalau tidak ada? Abang buka ini mana ya? Ya saya lagi pasti. Tadi malam saya katakan, Yesaya itu tidak berbicara tentang Yesus. aku memberikan suatu laki. Emang cuman ya? Tanya konteks Alkitab ini. Hizkia dari mana? Coba abang jelaskan ke saya. Coba Anda baca nomor 1 sampai nomor 3. Yesaya berapa yang abang maksud? 1 sampai 3. Ya, saya bertanya sama Anda ngutip Yesaya mana? Nomor 14. Ya. Nah, sekarang coba Anda bacakan. Apa yang dikatakan di sana? Yang mana ayat berapa? Lah, inilah kalau orang bingung hanya ngutip-ngutip agama kitabnya orang. Gitulah dia. Bukan, kan saya baca yang tadi ayatnya 14. Abang suruh saya baca ayat yang berapa gitu. Yang 14 coba Anda baca. Aku memberikan suatu tanda seorang perempuan muda dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Memang cuma Yesus yang lahir. Yang lain tidak lahir. Ya, sekarang yang abang berpikir bahwa itu nubuatan tentang siapa? Hizkia. Orang-orang lahir, ada Hezekia, ada Gideon. Oh enggak, Nah, bang. Sekarang untuk mengetahui siapa itu baca Yesaya 1 nomor 1. Yesaya 1. Sebentar info bagi Bang Yosua. Nanti kalau mau diskusi dengan Gurunda Zuma, Bang Yosua
harus open cam ya Bang Yosua ya. Siap ya Bang Yosua ya, open cam ya. Tentang Iya, Yehuda iya. dan Yerusalem. Ya, silakan open cam Bang Yosua. Zaman usia Yotam. Sama teman saya dulu. Ada nggak? Sekarang saya mau tanya, Yerusalem itu apa ya? Di situ penglihatan Yesaya dengan orang-orang Israel. Ada tertulis masa Yesus? Masih mau pakai kitabnya orang? Masih mau? Macet, macet, macet internasional. Masih mau pakai kitabnya orang untuk mendudukkan kemudian makhluk yang keluar dari kubur itu? Masih mau? Oh enggak, itu makhluk yang keluar dari itu. Bukan milik kalian. Oh, milik kita. Di luar Yahudi, di mana dalilnya Yesus mengaku begitu? Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran. Kok Anda membatasi? Kok tidak? Kalau kita percaya Yesus, Yesus yang mana yang Anda Yesus percaya? lah bang. Kalau Anda percaya Yesus anak Maria, dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Percaya. Ya sudah. Terus Anda siapa kalau begitu? Anda Bani Israel. Gini bang, Yesus lahir Nah, gini. cuma untuk Gini lagi. Israel, bangsa Israel bukan. Untuk umat manusia. Apa? Yesus lahir ke dunia bukan cuma untuk bangsa Israel. Mana dalil pengakuannya kalau dia untuk di luar Yahudi juga? Mana? Yohanes 4 ayat 6. 14 ayat 6. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus utusan untuk Umat manusia. mana dalilnya itu? Mana? Pada prinsip Aku pakai prinsip ucapan Yesus dong bang. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia diutus untuk seluruh manusia. Mana? Mana? Ada? Enggak ada abangku. Jadi tolong dong belajar Kristen dengan betul. Jangan cuma modal doktrin. Mantap, Ayo. Gurunda. Saya bantu bang di Matius 15:24. Nah itu bang, baca bang. Matius 15:24 bang. Buka aja, saya bantu bang. Matius 15 Ayat 24, nomor 24 silakan. Kenapa dibocorin deh? Aduh. Harusnya dirahasiakan itu, nggak boleh. Iya juga ya. Iya. Baca yang kenceng bang. Ketahuan deh kita. Aduh. Tindari turun aja deh. Mengganggu jalannya diskusi. Suruh kencangin, baca deh. Yang kenceng bang, bacanya bang. Sampai topinya lepas ini. Kencang. Baca dulu. Baca dulu bang. Saya baca bang. Baca yang kenceng. Apa katanya? Yang kenceng bang. Apa katanya? Saya baca kencang nih. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Umat Israel, Gurunda lanjut. Saya mau tanya, domba yang hilang dari umat Israel itu siapa? Orang-orang Yahudi Bani Yakub yang meninggalkan ajaran Torah. Oh salah. Oh salah. Salah bang. Salah. Salah. Anda Jadi si Anda salah. domba Anda keliru ya, dengan domba itu persepsi apa? Domba yang hilang dari umat Israel itu siapa? manusia. Iya. Siapa sebenarnya yang menurut Anda? Persepsi Anda itu siapa? Domba itu Bani Yakub. Anda boleh baca di data Yeremia 50 nomor 17. Yang dipanggil domba itu hanya keturunan Yakub. Tapi persepsi Anda beda dengan kita ya bang ya. Saya berdasar dalil kawan. Anda berdasarkan doktrin. Bukan soal doktrin, kita bukan soal doktrin. Ya, dalilnya mengatakan yang tersesat ya, itu domba. iya yang tidak percaya dan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu kalian yang sudah disesatkan. Oh, enggak. Sekarang yang disebut domba berdasarkan narasi Yeremia 50 itu siapa?
kalau abang bilang kita disesatkan, kita didoktrin dengan segala macam, Anda bukan domba. Anda bukan domba. manusia Anda bukan yang bani. percaya Yesus itu adalah domba-domba yang tersesat. Kalau saya percaya Yesus, adalah domba yang masalah generasi. Domba itu gelap. Baca dalilnya. itu tidak seperti yang saya ketahui dan saya Iya, yakin. karena Anda sudah disesatkan. Gimana ceritanya? Dalil kok dibantah? Yang keluar dari kubur itu Yesus, Bang. Kalau sampai dimanapun kita berdebat, apapun yang Abah bilang nggak akan meruntuhkan iman dan percaya saya gitu. Iya silakan, masa saya harus paksakan? Iya gitu, Silakan Bang. aja. Kan neraka Jadi, juga butuh gini. penghuni, abangku. Inilah. Udahlah, nggak usah kita lagi turun diskusi untuk membahas tentang agama, kepercayaan, isu kita lah, Bang. Nggak usah. Neraka juga butuh penghuni, Bang. Capek-capek diri juga, paling-paling juga abang kalau mau buat orang jadi mualaf ya paling berapa, ngaruh lah gitu. Itulah ya Bang ya. Oke ya Bang ya. Iya. Ya, selamat malam, Iya. Tuhan berkati. Malam juga, iya, silakan. Baik. Ketawa aja Bang. Selama masih bisa bernapas ketawa aja. Ya, Bang Dil, selamat tidur ya. Nanti dibaca. Tipu gitu. Hai, mantap. 4 dia baru ngerti di situ. Oke, kita lanjut Gurunda. Di sini ada tamu Bang Yosua, monitor Bang. Ini mah cumi berbulu. Oh, udah kenal Gurunda sama ini? Udah ini. Oh, ya udah. Bukan cuci. Bang Yosua ya. Monitor Bang Yosua. Ya. Iya. Itu apa itu? Enggak kelihatan wajahnya. Gimana? Gereja. Iya, baik ya, Abang Juma ini udah kenal saya. Benar nggak, Bang? Siap. Oke. Alis baik Anda ya, bagus. biar kita ilmu. Maksudnya biar kita itu jangan menyesatkan orang gini, Bang ya. Iya, ya Abang mengatakan bahwa ya Abang yang sampaikan tadi yang kekal itu harus mengenal Yesus sebagai utusan dan mengenal Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Kemudian kamu mempertanyakan siapa yang menyuruh Yesus, apa kami untuk menyembah Yesus. Nah, ini menyembah gimana Bang? Sebab menyembah itu Terus manusia ini setara sehakikat dengan Elohim, betul? iya gini Bang, benar. Bentar dulu kan Abang tadi nanyakan saya menyembah. Saya tanya menyembah Iya. gimana cara Anda atau mengibadahi, maksudnya menganggapnya menyembah itu setara. gimana, Bang? Coba. Anda menyetarakan Yesus manusia. Menyembah dulu. Menyembah ini artinya secara ritual atau gerakan atau gimana? Artinya apa? Sehingga Abang bisa mengatakan bahwa saya menyembah Yesus. Coba. Menyembah Biar kita dalam enak di arti situ, Bang. kata berserah diri kepada Yesus karena Anda menganggap Yesus dan Elohim sehakikat, betul? Ke gereja. Biar kita enak, Apapun Bang. Gimana? apapun itu yang dihasilkan dari Anda menyetarakan, menghakikatkan Yesus manusia dengan Elohim. Apapun itu. Iya, barusan kan kita Abang bahas penyembah ya. Karena bahasa menyembah itu ya berasal dari akar kata Hamba. Coba Bang, biar sehingga apa yang buat Abang sehingga Abang mengatakan bahwa menyembah kami menyembah dia. Coba. Bang, biar enak kita Bang. Semua Sehingga yang Abang Anda mengatakan lakukan bahwa menyembah. yang dihasilkan dari menghakikatkan Yesus dengan Elohim. Itulah penyembahan itu. Kok ribet kali ya orang ini. Bang, gak nyambung Bang. Gak nyambung Bang. Aduh, kan katanya berubah. Kalian ke gereja ngapain? Serius sedikit dulu. Coba terangkan dulu. Kalian ke gereja ngapain? Iya, kan Abang tadi mengatakan menyembah. Nah, Kalian di gereja ngapain? Kembali ke situ. berarti gini Bang, Berena. Berarti menyanyi, berdoa. Ya. Oke, sujud itu menyembah apa tidak Bang? Saya tanya dulu Bang, sujud itu Iya, menyembah. menyembah, sujud, menyembah kepada Tuhan lu. Kalau kau diperintah sujud, sujud.
Berarti abang sujud nggak kepada, mohon maaf, Karena kepada yang di perintah sana itu, Tuhan Bang? kami sujud, perintah kepada kami sujud dalam beribadah. Bang, gimana kalau saya mau diskusi ilmiah sama abang kalau abang model kayak gini? Kata menyembah itu berasal dari bahasa, dari akar kata abadu ya. Nah, menyembah itu bukan gerakan ritual, gerakan-gerakan, Bang. Aduh, gimana, Bang? Halo Bang Fernan. Kamu kumpulkan ayam-ayam baru kau temani ngomong. Jangan kau di sini. Ini tempat manusia, bukan tempat binatang. Mohon maaf Gurunda, saya melihat gerak-geriknya Abang tadi So sepertinya. intelek, Iya. gangguan jiwa. Halo Hai. Fernan, monitor Kristen Islam. Dibuka dulu mic-nya. Islam. Cuman aku ada yang mau aku tanyakan. Islam, Waduh, saya serahkan Gurunda. Silakan Gurunda. Islam beneran yakin Islam? Ya aku butuh KTP, aku wajah. Iya. Oh iya, ada cowoknya mungkin yang beda akidah dengannya. Ada mantan kalau- ya, bukan, udah masa lalu. Boleh lanjut. Tapi ada rencana mau balik lagi ke dia. Enggak, yang mantan. sekarang aku udah ada lagi yang profilku. Dia sama-sama Oh muslim. iya. Oke, syukurlah, alhamdulillah. Terus? Gini, kebetulan keluargaku semua itu kan muslim. Islam, muslim, ngaji, mempelajari agama Islam gitu. Ya, maaf, assalamualaikum. Aduh, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Iya. tapi saya bekerja itu di lingkungan Kristen dan sedikit saya dari Buddhis. Jadi dari ketiga agama itu kadang saya mempelajari begini. Ini ikutnya saya mencari jati diri ya. Jadi dari dari Islam sendiri, semua yang berkaitan dengan Islam itu bagus, mengajarkan setiap hari itu dengan kebaikan dan setiap kehidupan itu ada tata caranya. Dan tapi di Kristen saya merasa Kristen itu dia terlalu masuk logika. Cuman di dua agama itu sebenarnya itu banyak kesamaan untuk apa ya? Untuk ini lebih benar loh, ini lebih benar gitu. Tapi di Buddhis sendiri aku merasa dia tuh karena mengajarkan untuk Mohon maaf, pertanyaannya apa Kak? Oke, pertanyaannya gini, apa ya? Telur ayam dulu 2, nanti naik lagi. Telur mata sapi. Minum telur mata sapi. Ini grogi Enggak, langsung Gurunda. aja. Enggak. Dia ini. Jadi semisal kita mempelajari Islam, KTP kita Islam, tapi kita mempelajari beberapa agama, itu bermasalah nggak? Enggak bermasalah. Karena memang perintahnya kita diajarkan untuk belajar, ikra, mengkaji segala-galanya dikaji. Cuman ada satu hal yang perlu ada ini pahami. Ketika manusia itu diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, manusia itu punya 3 keadaan. Yang pertama intelektual. Makhluk intelektual yang membedakan kita dengan binatang. Yang kedua ada kehendak bebas. Sama mana saja boleh, benar? Iya dong? Iya kan? Kehendak bebas ada pada manusia, tidak ada pada binatang. Binatang sekali ditunjukkan oleh Tuhan, kamu makan rumput aja. Jangan pernah kau berpikir besok makan pizza dan seterusnya. Bebas, mau jadi Hindu boleh, mau jadi Kristen boleh, mau jadi Islam juga boleh. Dan yang terakhir, sehari ketika adik ini lalu sudah membudak, terus kemudian ada masalah dengan orang Islam, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu intinya keluarga atau kekasih, Anda diuji. Tiba-tiba ujian itu datang,
Tuhan menghendaki Anda ada masalah dengan keluarga yang menyebabkan Anda kemudian memandang Islam ini jahat. Lalu pindah ke Buddha. Mengatakan jangan pindah ke agama lain. Awas kalau pindah. Itu terjadi sebagai ujian, bisa juga sebagai musibah. Apa itu? Iblis. Iblis datang mengganggu, mengatakan Islam itu jahat. Maka ditampakkanlah yang tadinya sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Lalu kalau begitu mana yang betul? Kembali kepada kitab suci. Karena semua agama pada prinsipnya sama-sama mengaku sebagai agama yang betul, agama yang benar. Mengaku betul itu adalah kembali kepada kitab suci yang berkesesuaian dengan akal. Kenapa harus ke kitab suci? Karena kitab suci itu kan firman Tuhan yang Maha Tahu. Berarti kalau Tuhan yang berkata di dalam kitab suci itu perkataan Sang yang Maha Tahu. Kalau perkataan Sang yang Maha Tahu berarti dia tidak boleh cacat oleh logika. Dia tidak boleh tertinggal oleh ilmu pengetahuan. Dia tidak boleh kemudian lebih tidak tahu daripada manusia. Artinya tidak mungkin pengetahuan Tuhan lebih rendah dari pengetahuan manusia. Artinya dengan kata lain, kitab itu harus diuji oleh zaman. Kitab itu harus diuji oleh ilmu pengetahuan. Harus diuji oleh waktu. Kalau waktu tetap berlalu, kemudian kitab suci ini tetap berdiri dengan kokoh, tidak jatuh dia dengan ilmu, dengan disiplin ilmu yang ditemukan, berarti betul ini dari Tuhan. Tapi kalau ada kitab yang ketinggalan oleh zaman, sudah tidak rasional difungsikan sains teknologi, berarti ini bukan dari Tuhan, melainkan catatan manusia yang dianggap firman Tuhan. Kenapa? Masakan Tuhan hidup di zaman modern, mereka menemukan komputer, mereka menemukan internet, menemukan ini bla bla, sementara perkataannya tertinggal. Nah, itu dia. Nah, di sini sudah hujan deras. Seperti itu, adik. Jadi manusia itu memiliki kehendak bebas, bisa jadi dia jatuh cinta kepada agama lain, tapi ingat, kalau kita melihat kitab suci dan akal manusia, hanya Islam yang bisa kita katakan sebagai jalan menuju kepada Allah. Yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Orang Hindu mengatakan agamanya betul, orang Buddha mengatakan agamanya betul, Kristen sucinya. Itu aja. Tata cara bersikap, bahkan sampai kepada tata cara berjalan pun diajarkan di setiap agama, supaya nampak kelihatan baik. Tapi baik belum tentu. Siapa namanya? Nikmatul Faikoh namanya. Iya. Namanya Nikmatul Faikoh. Betul ya? Iya. Di sini Cuman kedengaran dikit aja, aman. Gimana? Sip. Tidak cuman Ya, beliau yang tidak jelas suaranya. Oh iya. jelas, aku udah paham mau dijelasin Bang Oke, Sobat. thank Terima you. kasih. Cuma aku masih ada Ya. beberapa yang belum bisa menentukan pilih. Nanti lagi lain kali, nanti kalau jam-jam segini naik lagi. Pas saya lagi ngantuk, teman-teman sudah ngantuk, begitu dirimu naik kan langsung segar lagi kita kan gitu. Nggak ngantuk lagi. Betul itu. Benar nggak teman-teman di bawah? Betul nggak? Betul lah. Tadi awal mulanya teman-teman marah-marah Gurunda, begitu udah open cam, betul. ya. Langsung segar matanya semuanya. Oke, Semangat. Kak Oke, Nikmatul, makasih ya. kalau bisa besok kalau mau naik ke sini, ini saran dari kita, kalau bisa pakai kerudung ya Kak ya. Oke. Panjang-panjang lagi. Ya maksudnya Oh, iya. itu saran dari kita ya. Oke, thank you. Makasih Kak. Assalamualaikum. Maaf semua. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikkan lagi Gurunda. Teman-teman di Oke, bawah sip. sudah terhibur ya teman-teman. Ini ada Kristen Gurunda. Halo Bang Riven, oke, monitor Bang, open cam Bang. Ayo. Ya Bang. Silakan Bang. Oke, silakan Gurunda. Lanjut. Malam juga. Suaranya kecil bang, suaranya kecil. Suaranya diperbesar Bang.
nggak pakai hanya manual saja, Pak. Ya nggak apa-apa. Itunya jangan sampai ketutupan tangan. Udah ya? Iya. Oke, silakan Gurunda, silakan abangku. Iya, dari mana? Katolik, Protestan? Suaranya nggak kedengaran, Bang. Saya dari Protestan. Protestan. Protestan Gurunda. Oke. Di yang udah kita ajak dialog. Ya, saya hanya menjawab apa yang sudah saya itu. Bang, mohon maaf Kayaknya kecil agak suaranya. Abang emosi. ada headset nggak, Bang? Abang ada headset nggak? Kecil suaranya, Bang. Ada headset nggak? Itu nggak pakai headset nih, Y100, Vivo Y100, nggak pakai headset. Oh, nggak pakai headset. Oke. Ya udah kalau begitu ngomongnya agak deketan gitu ya, Bang ya. Agak deketan gitu ngomongnya ya. Ntar ya. Iya, benar. Oke, yang agak kenceng, Bang. Di situ nggak hujan kan? Nggak terlalu kelihatan. Ya hujan, ada hujan nih. Oke. Ya, lanjut, Bang. Hujan. Itu yang kalau nggak boleh makan babi. Terus apa dalilnya? Kok menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kebetulan saya ikuti bincang-bincang tadi, debat tadi. Memang kita ini lagi kaku-kaku bahasanya karena kita ini orang Manado. Nggak biasa logat, Lanjut, Bang. nggak biasa. Iya, aman. Nggak apa-apa kalau mau tak ambil logat-logat Nado. Iya, mengerti sudah. Punya dasar, punya dalil. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Mendapat satu penglihatan dari malaikat, dari itu ke-11 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba roh kuda terbentuk kain lebar yang bergantung sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai tadi bahwa semua yang dilihat oleh salah satu murid Yesus, kedengaran Pak? Iya, kedengaran. Jadi disuruh makan. Walaupun di sini tidak ditulis, dicatat secara langsung. Berkaki 4, dia burung, dia binatang yang melata, terbang. Jadi termasuk babi. Jadi Oke. Bapak, saya minta penjelasan. Ya. Kalau kita melihat nih yang berkata di tahun 33, apa kata Yesus? Aku tidak lama lagi berkata-kata dengan kalian, sebab kalian tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, waspadalah kepada penyesat ini tahun 33 yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak. Akan tetapi buku pertama daripada Lukas, artinya buku kedua kemungkinan ditulis di atas tahun itu. Pertanyaannya,
Ketika Yesus berkata kepada muridnya, engkau tidak akan melihat aku lagi, engkau tidak akan mendengarkan suaraku lagi, selain sampai pada masa di mana engkau akan berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Bapa. Iya. Siapa yang bisa menjadi saksi bahwa yang datang kepada Lukas, Ketika Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu, penyertaan Yesus itu mutlak. Ini perkataan dari Yesus, bukan siapa. Ini Yesus sendiri yang bilang. Ngaku Yesus. Menurut Anda, iblis itu bisa nggak menyertai manusia sampai kiamat? Iblis. Dulu Pak, saya matikan notifikasi dulu supaya enggak bunyi-bunyi. Iya. Ya, gimana? Iblis apakah juga menyertai manusia sampai kiamat? Begini Pak. Enggak, jawab aja. Dalam Bukan konteks, menjelma. Bukan Petrus menjelma. ini, Zaman itu betul nggak iblis ini? Jadi begini. 12 murid ini, ketika Yesus memberi kuasa kepada murid ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, mereka ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Artinya Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Jadi saya rasa ini keliru Pak. Kalau oke, baik. Mari kita deteksi ya Bang ya. Contoh begini. Baik. Pak, Bang Suma Boleh begini. kita. Bang Suma begini. Contoh, Bang Suma ini seorang ahli kitab. Ini contoh ya. Bapak tahu enggak trik iblis itu? Kapan datangnya iblis itu kepada Bapak? Ya, ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka waspada. Dan Yesus bilang begini, ujilah setiap roh. Jadi mereka itu tahu persis mana Malik kasih bekal pada orang. Itu. Oke. Sekarang kepada iblis. Bagaimana Pak? Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat, namakan Yesus. Akulah Yesus. Akulah Yesus. Akulah Yesus. Betul? Kata Yesus begitu pesannya kepada muridnya, betul? Ya. Memang Yesus berkata demikian karena iblis tahu dia memang adalah Mesias. Jadi berarti iblisnya datang menyamar sebagai siapa? Iblis datang menyamar sebagai Mesias. Memakai nama Yesus. Dari mana? Begini, tunggu. Sabar dulu. Anda kan sudah mengakui iblisnya datang menyamar menjadi Yesus. Nah, sekarang untuk Nah, ini yang saya katakan tadi, Pak, dengan Yesus. Dan dia, saya ulang lagi. Kisah Para Rasul 2 katakan dia telah dipenuhi oleh Roh. Sekarang gini, kan Yesus mengatakan kepada Petrus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu. Berarti iblis datang kepada Petrus memakai nama Yesus, betul? Iya Pak, tapi apa dalilnya? Apa dalilnya? Coba Bapak katakan kalau ini betul-betul ayat ini benar-benar iblis. Oke, memang Yesus pernah katakan demikian. Seandainya, makanya begini, Pak, untuk begini. Astagfirullahaladzim. Saya bingung. Ini kan orang ini cuma mau timba ilmu. Apa yang tidak ada apa kita, ada apa Bapak ya toh? Apa yang tidak ada apa Bapak, mungkin ada apa. Saya kasih contoh. Apa dalil Bapak ketika Nabi Muhammad itu mendapat
satu ilham di dalam Yesus tidak pernah mengatakan bahwa penyesat itu datang memakai nama Nabi Muhammad. ya Penyesat ditulis, itu tapi ini tidak ditulis. mau mendengarkan. Bisa Saya- dengar saya? Saya mau tanya dulu, Bisa Bapak. dengar saya nggak? Setelah Yes. saya mendengarkan Anda ngomong, bisa nggak Anda mendengarkan saya? Hmm? Jangan seperti babi, ceruduk aja nggak pernah diam. Dengarkan saya bang, dengarkan. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti iblisnya datang mengaku Yesus. Iblis itu muncul, aku Yesus, kata iblisnya, kan gitu. Sekarang untuk membedakan bahwa ini iblis, sedangkan yang datang kepada orang-orang, untuk membedakan ajaran Yesus yang asli dengan ajaran iblis yang mengaku Yesus, itu kita lihat dari ajarannya, bukan? Seluruh ajarannya mengantarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, lalu ke Yesus tidak makan babi. Sedangkan Yesus yang lain yang datang kepada murid-muridnya itu mengajarkan menjadi Kristen. Dulu. Dia mengajarkan ke gereja? Ada nggak dia mengajarkan tidak bersunat? Ada nggak dia mengajarkan menyembah dirinya? Ada nggak mengajar bertentangan dengan ajaran Yesus? Yang tentangan ajarannya itulah si palsu itu. Itulah yang Anda ikuti hari ini. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu berbeda, laksana langit dan bumi. Satu pengikut Yesus asli, satunya pengikut Yesus palsu. Itulah yang keluar dari kubur yang palsu itu, yang mengajarkan kalian menyembah kepada Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, ngumpul perpuluhan dan seterusnya. Itu bang. Seperti itu. Ini kan Boleh. Sebentar. Satu-satu dulu, sebentar. Bang Paulus ini, abangku, gantian ya ngomongnya sama Bang Nuke ini ya, biar enggak. Gimana ya? Saya mute dulu aja gitu ya. Saya mute dulu Iya. aja ya. Boleh. Siap. Oke, lanjut Gerunda. Kalau nanti misal ini udah mentok, Coba, siapa yang mengajarkan saudara Revi ke gereja hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah sosok Yesus yang keluar dari kubur? Itu yang ngajarin siapa? gimana Pak? Makan babi, tidak bersunat. Seperti apa yang didebatkan tadi, bahwa saya menyembah Yesus karena Dia adalah Tuhan. Ya, yang ngajarin Anda siapa? Ajaran yang muncul setelah Yesus asli tak ada di bumi. Makasih. Terima kasih. Nah, itulah yang Yesus katakan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus yang palsu. Ya, silakan. Kami menyembah Yesus karena kami punya dasar. Dasarnya? Dasarnya Alkitab. Iya. Ada banyak ayat-ayat yang mendukung. Yesus kenal kitab Anda enggak? Kenal. Masa dia Di yang mana firman? Yesus pernah? Oke. Dia adalah firman. Oke, tolong tunjukkan di mana Yesus mengenal buku Lukas, Markus, buku Matius, buku Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Di mana Yesus mengajarkan buku-buku itu? Begini Pak, ini kan ditulis oleh murid-muridnya. Aduh, Contoh begini. memberikan legitimasi kepada buku-buku Semua yang diilhamkan Allah itu adalah itu di gereja, abang. Ajaran-ajaran seperti itu di Anda yang mengajarkan begini, Pak. Anda menyembah Yesus itu di mana Yesus mengajarkan itu? itu dasar saya katakan tadi, karena itu ada di dalam nubuatan-nubuatan di mana Yesus itu adalah Tuhan. Nubuatan di mana ada Yesus Tuhan? Di mana ada nubuatannya Yesus Tuhan, abang? Di mana? coba Gurunda, ini mungkin Bang Nuke ini masih mikir dulu Gurunda. Kita lempar ke Paulus biar agak berkembang Gurunda. Siap. Ya, nanti bisa bergantian ya, Bang Paulus Budiasa dengan Bang Nuke. Nanti bisa bergantian agar diskusinya berkembang, nggak stagnan di situ ya. Lanjut, silakan Gurunda.
Oke, silakan saudara Paul. Perintah Yesus yang datang kepada Bani Israel itu dipraktekkan hari ini tidak akan menghantarkan manusia ini menjadi Kristen, menjadi Katolik atau apapun itu selain menjadi Yudaism. Tapi ketika mendengarkan perintah yang berasal dari makhluk yang keluar dari kubur yang berkata, pergilah kepada seluruh makhluk, jadikanlah dia muridku, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan, baru orang bisa menjadi Kristen. Oke. Gini Bang. Nah, silakan. Ya izin ya saya ngobrol ya menjawab lah. Tapi sebelum saya menjawab, karena kan saya datang ini tengah-tengah nih, jadi saya kurang ngerti nih topik hari ini tuh aslinya apa sih Bang, kalau boleh tahu. Jadi siapa kalau yang saya dengar, siapa ya, dari saya dengar Abang ngomong ke Bang Revi itu udah mencar kemana-mana. Jadi topiknya apa sih hari ini? Maaf. Siapa yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 20 itu? Oke, itu topik hari ini. Ini kalau misalnya ada typing itu karena saya lagi baca Alkitab ya, maksudnya buka Alkitab gitu ya. Oke, Matius 28 ayat. Oke. Kita mulai dari 18 dulu, baru sampai ke 20 ya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi di sini udah jelas Yesus mendekati mereka dan berkata. Jadi Yesus yang bicara. Oke, baca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ya. Pernah nggak Yesus mengajarkan kemudian ke gereja? Bentar ya. Jadi Silakan. saya itu ada kebiasaan. Karena izin ya, saya ketik dulu ya. Jadi pertanyaannya silakan, adalah silakan. di mana Kan dia mengatakan yang telah aku ajarkan. Berarti kalau dia ajarkan sebelum dia keluar dari kubur. Betul? Sebuah gedung menuhankan dirinya. Di mana itu Yesus pernah mengajarkan itu? Karena dia mengatakan telah kuajarkan. Silakan. Oke, Bang. Asumsi ini, pertanyaan itu tuh mengasumsi secara historis itu salah. Jadi kalau misalnya kita ngomong ini saya secara intelijen jujur aja gitu. Apakah Yesus mengajarkan kita untuk ke gereja, ke sebuah gunung untuk menyembah Dia seperti kita sekarang hari Minggu? Tidak ada, karena kekristenan itu agama tentang Yesus. Jadi kalau misalkan kita ngomong gereja, Yesus juga bilang ya. Bentar ya, saya izin dulu. Cari dulu di ayatnya di mana, bentar. Oke, Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku membangun jemaatku atau gerejaku, ya. Jadi maksudnya Yesus itu, dan di Alkitab sering mengatakan bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukan hanya gedung. Gereja itu kita. Yang saya maksud gedung, Bang. Bang, saya kemudian menjawab yang Anda bilang. Apakah Yesus mengajarkan kita ke gereja menyembah Dia di dalam gedung? Enggak, karena let's be fair, gedungnya belum ada. Enggak. Karena gedungnya belum ada, ya. Kedua, berarti enggak ya. Pertanyaan, tapi bentar dulu Bang, berarti saya enggak. kan selesai. Di atas gereja kita, gereja itu bukan hanya gedung, melainkan kita sendiri, kita adalah bait Allah. Bait Allah itu maksudnya jagalah diri ya, sendiri. silakan aja dengan asumsi iman Anda. Boleh nggak saya tanggapi? Lanjut. Jangan kesurupan ya. Ini bukan gereja ya. Saya bukan orang Kristen. Bukan. Saya orang berakal. Tidak ada di Bible. Caranya Anda bilang ngomong Alkitab. Yang tidak terima siapa? Bang Juma, sekali lagi saya sudah menjawab. Betul nggak Bang Revi? Saya menjawab tidak? Menjawab tidak? Kalau Anda sudah menjawab, saya nggak boleh ngomong. Oke, enggak sok segala silakan. Makanya santai aja, santai. Anda itu diam dulu, kok kayak wanita. Diterangkan segala sesuatu. Anda turun. Di bawah. Sorry, Anda di bawah. Kan sudah diterangkan di situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Ya kan gitu. Berarti Yesus sudah pernah mengajarkan orang-orang untuk berkumpul di sebuah tempat seperti yang kalian lakukan hari ini. Masuk ke gereja, ada pendeta, ada pastor, menyembah Yesus di hari Minggu.
Pertanyaannya, di mana Yesus pernah memerintah? Di mana Yesus pernah memerintahkan hal itu? Jangan cuma pamer gigi. Jawab dong. Masa Petrus kau bawa-bawa? Petrus mendirikan jemaat di atas batu karang. Jemaatnya orang-orang bersunat. Hari Sabtu ibadah mereka. Mereka bukan pemakan babi. Mereka dengar. Jemaat yang dibangun Petrus itu kumpulan orang-orang bersunat. Kumpulan Bukan kata yang tidak makan. Itu bukan kata Petrus. Iya, Itu Yesus yang bilang, itu "Di kata atas batu Yesus karang ini, di atas batu karang jemaatku." ini. Nah, jemaat yang dibentuk oleh Petrus itu kumpulan orang-orang bersunat, tidak makan babi. Bukan bilang di atas Sekarang batu karang sekarang ini. Yesus mengajarkan Petrus Karena itu untuk jawaban yang diberikan oleh teman-teman saya tadi. Coba Bapak tanggapi dulu ayat. udah Anda dibawa, 18 naikkan ini. yang lain. Yesus mendekati mereka. Maaf, Anda dibawa. Nah, yang didirikan di situ gereja katanya, jemaat Yahudi. Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus sebagai rasul untuk orang-orang bersunat. Berarti jemaatnya yang dibangun oleh Petrus di atas batu karang adalah jemaat mengajarkan, berkumpul dengan orang-orang tidak bersunat, pemakan babi di hari Minggu menyembah Dia. Kalau yang keluar dari kubur itu betul Yesus. Nah, otaknya gitu loh. Kalian menjual ajaran Kristen hari ini. Masuk ke gereja,